Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan bab 3 kelas 11 dengan materi budidaya pembenihan ikan konsumsi. Tujuan pembelajaran ini adalah supaya kita tahu dan memahami budidaya ikan konsumsi air tawar dan juga peluang usahanya. Baik, materi pertama kita harus mengenal jenis ikan air tawar yang bisa dibudidayakan dan memiliki peluang usaha. Yang pertama adalah ikan nila. Ikan nila termasuk jenis ikan yang mudah disilangkan antar varietas, sehingga ikan nila memiliki banyak jenis. Yang kedua adalah ikan lele. Ikan lele ini habitatnya di danau, rawa, sungai, kolam, atau empang, bahkan di lumpur sekalipun. Ikan lele ini memiliki daya juang hidup yang baik, sehingga mudah dalam pemeliharaannya. Sangat pandai beradaptasi dengan kondisi air dan juga habitat tempat tinggalnya, bahkan tinggal di lumpur sekalipun yang memiliki kadar oksigen yang rendah. Ikan lele yang ukurannya tidak terlalu besar seperti ini sudah dipanen. Biasanya ini adalah pesanan dari pedagang pecel lele. Yang ketiga adalah ikan mujair. Ikan mujair memiliki bentuk tubuh pipih dan bentuk punggung yang sedikit tinggi. Tubuhnya berwarna kehitaman, keabuan, kecoklatan, dan agak kekuning-kuningan. Yang keempat, ikan bawal memiliki tubuh menyamping berbentuk oval, pipih, dan kepala bulat. Tubuh ikan bawal bagian bawahnya berwarna agak kemerahan. Karakter dari ikan bawal ini adalah selalu bergerombol bersama dengan kelompoknya. Yang kelima, ikan gurami memiliki bentuk tubuh oval, sedikit panjang, pipih, dan tertutup sisik yang berukuran besar, serta terlihat kasar dan kuat. Ikan gurami memiliki labirin. Labirin ini berfungsi untuk menghirup oksigen langsung dari udara dan menyimpannya. Sumber daya atau sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan dalam budidaya ikan air tawar ini adalah tempatnya. Yang pertama, kita bisa membudidayakan ikan air tawar ini di kolam terpal dengan memiliki kedalaman atau tinggi sekitar 1 meter. Pastikan airnya bersih dengan kondisi keasaman yang pas dan memiliki kadar oksigen yang cukup untuk ikan. Kolam terpal ini ukurannya cukup besar. Ada juga ukuran yang lebih kecil lagi agar bisa lebih terjangkau. Seperti ini kolam terpal yang ukurannya lebih kecil. Selain dari kolam terpal juga kita bisa membudidayakan ikan air tawar ini di dalam ember. Ember yang seperti ini kita bisa sambil menanam kangkung. Dan yang paling banyak adalah budidaya ikan air tawar ini di kolam atau empang. Berikutnya adalah pembibitan. Bibit ikan yang berkualitas bisa kita dapatkan dengan cara beternak atau pengembangbiakan. Bisa juga kita mendapatkan bibit yang berkualitas dengan cara membeli. Jadi apabila kita membeli bibit yang berkualitas, itu artinya kita hanya melakukan pembesaran ikan saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ikan yang berada di dalam kolam bisa berkembang biak atau bereproduksi
dengan sendirinya secara alamiah. Pemberian pakan hal yang sangat penting dalam budidaya ikan. Pemberian pakan dengan gizi seimbang secara teratur sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ikan, sehingga kita bisa mendapatkan hasil panen sesuai dengan keinginan kita. Pakan untuk budidaya ikan ini, terutama air tawar, sebaiknya hanya satu jenis saja, tidak bermacam-macam. Misalnya seperti ini, diberi makan pelet supaya ikan tidak bau tanah yang diakibatkan oleh pemberian dari sisa-sisa makanan rumah tangga. Rata-rata ikan sudah bisa dipanen setelah jangka waktu 4 bulan. Tapi untuk ikan jenis lele biasanya sudah bisa dipanen paling cepat 2-3 bulan. Ada juga yang waktunya lebih lama lagi, yaitu ikan gurami. Bahkan bisa lebih dari 4 bulan untuk dipanen. Idealnya, ikan sudah bisa dipanen ketika memiliki bobot berat 200-250 gram per ekor. Ikan yang sudah dipanen bisa dijual perorangan kepada masyarakat, bisa juga dijual ke bandar yang mengambil langsung ke lokasi budidaya, bisa juga dikirim ke restoran ataupun dijual kepada pedagang di pasar. Mengikuti perkembangan zaman, bisa juga dijual secara online. Ya, karena saya melihat di sini banyak masyarakat yang membutuhkan konsumsi ikan lele, dan sedangkan di sini sangat kurang produksi lele kan. Jadi saya mengambil peluang di situ, dengan air yang asam di sini bisa kami olah menjadi budidaya lele yang berhasil. Kalau hasilnya karena masih pemula, kisaran sekitar 15 juta lah sekali panen masih. Iya. Tapi untuk 10 orang. Iya, untuk 10 orang. Harapannya? Harapannya ya kelompok ini bisa berkembang, bukan cuman untuk kelompok tapi bisa untuk masyarakat yang lain bisa ikut menikmati hasilnya kan. Mencari lele atau produk-produk ikan yang lain nggak jauh-jauh, harga terjangkau. Kita juga bisa membantu masyarakat di sini, bisa mendapat lapangan pekerjaan kan kalau kita sudah berkembang. Kalau targetnya sih minimal 35 juta. Ya, minimal itu. Ya. Hasil dari budidaya ikan air tawar ini sangat menggiurkan. Selain bisa menghasilkan pendapatan, juga bisa membuka lapangan kerja dan juga bisa memenuhi kebutuhan gizi di masyarakat. Selain dijual langsung secara mentah dalam bentuk ikannya, hasil dari ikan air tawar ini juga bisa kita olah kembali menjadi produk-produk makanan olahan yang sangat banyak. Contohnya seperti ini, ada keripik lele, pastel lele, ataupun abon lele. Selain lele juga ikan lainnya bisa dibuat produk seperti ini. Ikan lele paling banyak dibuat menjadi pecel lele. Ikan patin yang diolah menjadi pais. Kemudian selain ikan patin juga ini ada ikan mas yang bisa dibikin pais. Dan juga ini ada ikan nila yang diolah menjadi ikan bakar atau ikan panggang. Sama seperti ini gurami bakar. Dan sangat banyak lagi olahan yang dibuat dari bahan dasar ikan air tawar. Baik anak-anakku sekalian, sekian materi pembelajaran PKWU hari ini tentang budidaya pembenihan ikan air tawar yang sangat prospek dalam peluang usahanya serta nilai gizinya yang sangat tinggi, serta program ini juga turut mensukseskan pemerintah dalam menggalakkan program makan ikan. Cukup sekian pembelajaran hari ini.
Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.